dari daun, kemudian kayu, dan beberapa tanah liat. Nah, seiring perkembangan zaman dan berkembangnya kemasan, itu sudah mulai dengan penggunaan kemasan-kemasan yang modern seperti plastik dan lain sebagainya. Dalam penggunaan plastik ini, dia memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Salah satunya kalau misalnya penggunaan plastik di keuntungan, berarti dia bisa fleksibel dan transparan, sedangkan kelemahannya itu dia bisa mencemari lingkungan. Nah, karena kemasan plastik ini dia tidak terurai sehingga mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun 1900 oleh seorang pembisnis Henry Ford, dia menggunakan metode atau perencanaan plastik menggunakan bahan baku kacang kedelai. Nah, apa itu sih kemasan biodegradable? Jadi kemasan biodegradable ini dia terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu bio yang mengartikan makhluk hidup, kemudian degra yang berarti terurai, dan dable berarti dapat. Jadi secara tidak langsung kita dapat mendefinisikan bahwa kemasan biodegradable ini berarti kemasan yang dapat terurai oleh mikroorganisme. Nah, komposisi apa saja yang ada dalam kemasan biodegradable ini? Yaitu terdiri dari senyawa-senyawa yang ada dalam tanaman dan hewan. Misalnya dalam tanaman itu yaitu pati, selulosa, dan hewan itu protein dan lipid. Next. Nah, sifat apa saja yang dimiliki oleh kemasan biodegradable ini? Yaitu memiliki sifat polimer mikrobiologi, dalam artinya polimer mikrobiologi ini dapat menggunakan metode bioteknologi yang secara fermentasinya menggunakan bakteri. Nah, kemudian polimer protein ini dia berkombinasi dengan beberapa tanaman atau pertanian, misalnya pati dan selulosa. Kemudian campuran biopolimer dengan polimer sintesis ini dia biasanya bercampur dengan bahan-bahan yang peroksidan atau autooksidan. Nah, adapun beberapa fungsi dan kegunaan dari kemasan biodegradable yaitu menjadi kemasan yang ramah lingkungan. Karena kemasan ini dia bisa terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Tidak terjadinya penumpukan sampah di mana-mana. Nah, kemudian dapat mengganti kemasan plastik biasa. Jadi, kemasan ini dia memiliki perbedaan dengan kemasan plastik biasa. Jadi, kemasan plastik biasa itu tidak dapat terurai secara waktu yang singkat, sementara kemasan yang kita ambilkan sebagai salah satu tugas kita yaitu biodegradable ini yaitu mudah terurai dengan jangka waktu yang singkat. Next. Nah, dalam pembuatan kemasan ini yaitu bahan yang digunakan yaitu ubi kayu, aquades, natrium klorida, asam asetat, gliserol, dan bahan tambahannya gliserol sama ketosan. Terus cara pembuatannya itu yang pertama kita sediakan larutan gliserol, ketosan, dan pati. Kemudian kita campur. Setelah kita campur yaitu kita dihomogenkan. Setelah dihomogenkan selama di dalam 85 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian akan ada penambahan pati berikutnya. Nah, dalam proses pembuatan ini, jadi itu kita akan proses pencampuran larutan gliserol, ketosan, dan pati ini akan diaduk selama beberapa menit dengan dengan suhu yang kita tentukan. Nah, setelah itu kita akan setelah pencampuran telah dicampur secara merata, berarti kita diamkan selama menit. Tujuannya apa? Agar ketika proses pencetakan itu tidak terjadinya gelembung-gelembung di plastik. Nah, setelah kita cetak larutan tersebut atau awal pembuatan dari kemasan ini, itu akan dipanaskan atau diovenkan ke dalam suhu yang ditentukan dalam waktu 5 jam. Nah, keuntungan atau kelemahan apa yang ada dalam kemasan itu yaitu dia mengurangi permintaan bahan bakar fosil. Jadi
kemasan ini dia berasal dari, merupakan salah satu biopolimer. Berarti biopolimer itu dia berasal dari polimer yang bahan dasarnya dari biomasa. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, berarti dia mengurangi permintaan bahan bakar fosil, kemudian mudah terurai. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kemasan ini dia memiliki salah satu keuntungan, yaitu mudah terurai. Terus tidak mengandung zat berbahaya karena bahan bakunya dari pati selulosa. Kemudian mengurangi sampah, sudah jelas, karena ketika kemasan ini kita gunakan berarti dia mudah terurai dengan jangka waktu yang tersingkat, berarti dia akan mengurangi sampah plastik di perkotaan maupun di pedesaan. Kerugiannya apa? Karena kemasan ini dia tidak mudah membusuk ketika kita buang begitu saja, harus dengan cara, kecuali kita buang dengan cara menguburnya, sehingga dia akan terurai atau didegradasi oleh mikroorganisme. Terus biayanya mahal, kemudian kurang kuat. Nah, kesimpulan dari materi yang kami presentasikan yaitu plastik biodegradable ini memiliki kegunaannya sama dengan plastik yang lain, hanya saja dia memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah terurai dengan berbeda dengan plastik yang lain. Nah, tapi ada kata garis bawahnya di situ, meskipun dia mudah terurai, tapi kita tidak boleh membuangnya sembarangan. Cara pembuangannya harus dikuburkan sehingga didegradasi atau diurai oleh mikroorganisme. Terus adapun saran yang kami tawarkan di sini, apabila kita menggunakan plastik biodegradable, itu sama cara pembuangannya harus mengubur. Terakhir dari kami, meskipun bagi orang lain menganggap bahwa impian kalian adalah sampah atau remah-remah, tapi kalian tetap yakin bahwa kalian harus tetap membesarkan impian kalian dengan pupuk kerja keras dan serami doa. Terima kasih dari kelompok 4. Sekian saya Koma, mungkin nanti dilanjut dengan beberapa pertanyaan.